saya termasuk kuper ya. Kurang pergaulan. Jadi kurang tahu juga tentang nanti lanjut kemana. Terus? Seandainya pun tidak ada cerita ini, mungkin ya orang tua akan memondokkan mungkin. Sebenarnya semangat itu pasti ada di kawan-kawan. Cuman kadang kawan-kawan tuh takut melangkah atau nggak tahu melangkah kemana. Saya sendiri sebenarnya yang menyemangati kan abah sih. Jadi saya sebenarnya nggak tahu belantara pendidikan setelah lulus dari TBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Abdullah Hamid, host Dunia Santri Podcast. Pada kesempatan malam hari ini kita kehadiran tamu istimewa. Beliau jauh-jauh dari kota santri Kudus ya, Gus Ahmad Faiz, Dr. Kiai Haji Ahmad Faiz LCMA. Assalamualaikum Gus Faiz. Waalaikumsalam. Sehat Gus? Sehat. Terima kasih pada kesempatan ini di tengah kesibukan beliau sebagai pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Quran Menawan Kudus, kemudian sebagai Mudir Ma'had Ali Tashwiqut Thullab Salafiyah Tahassus fi Ulumil Falak Kudus, dan juga banyak sekali kesibukan beliau. Terima kasih Gus atas waktunya. Terima kasih juga sudah diundang ke sini. Sama-sama. Gus, saya ingin tanya Gus. Dulu mungkin bisa diceritakan sedikit Gus, minimal pertama background pendidikan Gus. Background pendidikan Gus Faiz itu dulu madrasah ibtidaiyahnya di mana, kemudian sanawiyah aliyahnya di mana, kemudian S1 di mana, S2 dan S3-nya Gus. Pertama tentu di madrasah kampung ya mulainya. Di kampung di desa Getas Rabi. Namanya MI Islahus Salafiyah. Dulu belum ada PAUD. Jadi langsung MI. Selesai MI kampung lanjut ke TBS. Saat itu sebagaimana kawan-kawan yang memang berasal dari kampung mau belajar di kota, maka biasanya tidak langsung masuk ke madrasah sanawiyah. Tapi masuk ke persiapan sanawi. Berapa tahun Gus persiapan sanawi? 1 tahun. 1 tahun. Untuk adaptasi muatan lokalnya. Iqtidiyah ya, Lis sanawiyah. 1 tahun. Setelah itu baru masuk ke MTS, TBS, masuk ke aliyah. Saat itu ada program MAK. Madrasah Aliyah Keagamaan. Jenengan angkatan MAK ke berapa Gus? Saya berarti angkatan ketiga dari MAK nggih. MAK. Terus selama 3 tahun, lulus tahun 99. Lulus tahun 99. Berarti 98 itu ada pergantian itu ya Gus ya, presiden ya. Reformasi itu ya. 99 lulus, kemudian kok bisa terus di Syria S1-nya? Gimana ceritanya itu Gus? Aslinya saya termasuk kuper ya. Kurang pergaulan. Jadi kurang tahu juga tentang nanti lanjut kemana. Terus? Seandainya pun tidak ada cerita ini, mungkin ya orang tua akan memondokkan mungkin. Lanjut mondok. Karena orang tua dulu itu nggak ada bayangan saya kuliah, pokoknya mondok, ngaji. Nah ternyata di akhir saat aliyah itu saya didhawuhi abah. Nah, untuk saat itu belum manggil abah ya. Masih Romo Yai Ulil Albab Arwani. Ditawari untuk dibantu melanjutkan studi ke Syria. Oh, berarti itu Gus Bab ya? Berarti jenengan sudah diincer sama Gus Bab lama. Saya kira bukan ya, karena kawan-kawan yang lebih pandai, kawan-kawan yang dikirim oleh beliau ke beberapa negara banyak ya Gus ya? Juga banyak, bukan saya saja. Jadi belum GR lah ya? Belum GR. Masalah ternyata nantinya ternyata jadi mantu, itu mungkin ya bawaan nama mungkin. Nama saya kan Faiz ya. Bejo. Wong pinter kalah karo bejo. Dan kebetulan Syria pada waktu itu belum perang ya Gus ya? Belum perang, aman-aman saja. Dan ketika pulang kan
kebetulan dapat putranya Abah yang namanya Syria juga. Masya Allah. Berarti dapat double Syria. Syria. Iya. Karena namanya Ria jadi Syria. Syria, oke. Gus, ketika di Syria universitas apa Gus jenengan? Di Abun Nur Al Islami. Abun Nur Al Islami. Ambil jurusan? Di situ ambil jurusan Lughah Arabiyah. Al-Lughah Al-Arabiyah. Tapi aslinya yang saya tempatin itu adalah cabang dari kuliah dakwah Islamiyah yang ada di Libya sebenarnya. Oh alah, oke, kayak branch-nya gitu Iya. ya. Oke. Jadi secara ijazah Libya. itu sudah Libya. Oke. Cuman secara Geografis tempat. tempat berada di Syria. Oke, asramanya Gus. Asramanya juga di Abu Nur Al Islami itu. Abun Nur Al Islami. Itu laki-laki perempuan ya Gus? Laki-laki ada, perempuan ada. Ada Tapi ya? beda perkuliahan, beda asrama. Nggak Jadi ketemu kalau- sama sekali? nggak ketemu. Wah, gawat Kalau ini. dengan kawan-kawan Indonesia ya ketemunya di PPI, PPI. Perhimpunan Pelajar Indonesia. Oh iya, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Oke Gus. Ketika di sana 4 tahun ya Gus? 4 tahun, dari 2000 sampai 2004. Apa pesan kesan atau mungkin sesuatu yang akan perbedaan kultur ya Gus, perbedaan kebudayaan. Apakah ketika jenengan di sana itu ada semacam shock culture, jenengan kaget kemudian beradaptasi dulu dan seterusnya, gimana ceritanya Gus? Kayaknya kalau secara kultur kesantrian nggak kaget sebenarnya, karena kebetulan yang dipilihkan oleh Yai itu di lembaga yang memang mempraktekkan madhab Syafi'i. Oh, jadi aman. Jadi nggak kaget. Sama Jadi dengan ketemu kita. subuh nggih ada kunutnya. Mm-mm. Nanti Ramadan juga 20 rakaat. Cuman sebagai apa namanya toleransi atau mungkin mengapresiasi atau menghormati kawan-kawan yang 8 itu ketika sudah 8 rakaat istirahat terus kultum. Kalau di kita kan kultum itu kuliah 7 menit, tapi kalau di sana kultum itu kuliah terserah antum. Oh, Jadi betul. nggak mesti 7 menit, Terkadang terserah yang lebih, ngisi. terkadang lama. Yang jelas 8 rakaat, Mm-mm. istirahat, ada kultum, Mm-mm. setelah itu baru lanjut 20. Yang selesai tidak lanjut istirahat atau pulang Geser. dan lain-lain. Lebih Tapi halus yang lah ya. lanjut. Lanjut, oke. Itu gaya apa namanya nggih? Soft, Model halus ya. peribadatan di sana. Kalau di Indonesia kan nggak terjadi itu. Betul. Jadi kalau 8 ya ada masjid musolanya sendiri. Betul. Yang 20 juga ada masjid musola. Kaya sendiri. Gus, kalau di Indonesia kalau nggak cocok itu bikin masjid, bikin musola soalnya. Jadi dulu ada anekdot Gus. Dulu itu orang NU dan Muhammadiyah sering diskusi debat terkait taraweh 8 dan 20. Ya. Sekarang nggak ada debat itu Gus. Karena nggak sholat. Nah, karena sama-sama udah nggak sholat taraweh katanya. Masuk akal itu. Sholatnya lewat YouTube. Nah, sholatnya lewat YouTube. Lanjut Gus. Mungkin ketika jenengan di sana apa sih nilai-nilai atau apa ya pesan kesan yang bisa jenengan ambil selain tadi cerita tentang softnya toleransi, kemudian apalagi Gus yang menurut jenengan Syria Kalau ada dari sesuatu. sisi cuaca mungkin ya, Mm-mm. itu benar-benar beda. Mm-mm. Karena di sana ada 4 musim. Mm-mm. Dulu pertama kali saya datang kan masih di musim panas, sehingga pakai pakaian setipis apapun masih terasa panas. Mm-mm. Yang saya ingat itu ada senior Mm-mm. yang datang membawa satu kardus besar. Mm-mm. Setelah saya buka ternyata isinya itu jaket-jaket tebal. Terus Itu padahal musim diberikan panas. ke saya. Lalu saya bilang ini punya siapa? Ini peninggalan para kakak-kakak yang sudah lulus. Warisan lah ya. Warisan kalau di nggak pondok. dibawa pulang, tapi diwariskan ke adik-adik. Hmm. Saya saat itu ya agak gimana karena sepanas ini kok dikasih Kayak gini. jaket setebal itu. Terus. Ini ngeprank atau apa? Terus. Ternyata saya tanya, loh ini untuk apa? Hmm. Nah, namanya kakak kelas atau senior yang mungkin ngelihat adik kelas kok kebanyakan nanya, dia cukup bilang sudah disimpan saja. Oke, Dan terus pada saatnya ketika musim dingin tiba ternyata satu jaket memang tidak cukup. Masya Allah, saking dinginnya ya Gus? Saking dinginnya karena Syria juga ada salju. Ada ya Gus ya? Ada salju sehingga benar-benar jaket itu sangat berguna. Jadi selama saya di Syria itu nggak pernah beli jaket.
Kan ada Kalau tulisan. nggak warisan dari kakak kelas, ada tauze', ada bagi-bagi jaket dari banyak muasasah Yayasannya. atau yayasan sosial yang membagikan kepada santri-santri. Jadi orang Syria itu sangat senang dan respect sama santri, Oh. sama thalib ilmi syar'i itu. Kadang apa nggih, kawan-kawan itu di masjid modalnya mungkin peci putih, pakai tasbih, itu jangan ndak usah tunggu lama, nanti akan ada yang mendekati dan nyalimi. Masya Allah. Tahu gitu saya salah Gus, nanti modal tasbih sama peci putih kan lumayan dapat saliman terus. Itu kalau Ramadan salimnya tambah banyak. Masya Allah. Jenengan menangi Syekh Ramadan Al-Buti Gus. Iya betul. Masya Allah, itu ulama idola saya Gus. Oke. Jenengan diajar sama beliau. Beliau tidak ngajar di Abu Nur, tapi kebetulan Abu Nur ke rumah beliau itu hanya 5 menit jalan kaki. Wow, dekat. Jadi sering ikut kita pengajian. mengikuti pengajian rutin beliau. Masya Allah, serius saya salah satu ulama idola saya sampai detik ini itu Dr. Ramadan Al-Buti. Mungkin dan yang saya, paling dikenal di Indonesia 2 ya, mungkin Ya. Dr. Ramadan Al-Buti sama Dr. Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili. Dan saat itu lagi aktif-aktifnya, lagi produktifnya saat itu Iya, beliau-beliau. termasuk buku-buku beliau yang tentang sirah nabawiyah Iya. itu luar Fiqhus biasa. sirah, ya. Iya. Dan saya kan suka juga Gus. Jadi apalagi ini bulan Maulid ya Gus ya. Iya. Jadi saya membedakan, saya membaca 2 sirah nabawiyah, yang satu karangan Prof. Quraish Shihab, Iya. yang satu karangan Dr. Buti. Ramadan Al-Buti, itu punya 2 karakter yang berbeda Gus. Itu yang saya amati. Jadi Dr. Ramadan Al-Buti itu percaya hal-hal yang dalam tanda kutip di luar akal manusia ketika kelahiran Nabi, karena itu sebagian dari mukjizat. Kalau Prof. Quraish Shihab itu memberikan seperti merasionalisasikan pokoknya itu. Walaupun sebenarnya manhalnya sama karena Dr. Quraish Shihab juga alumni dari Azhar. Mesir Al-Azhar, Dr. Buti juga dari Al-Azhar ya. Tapi luar biasa ini saya beliau itu kalau ngendikan itu kayaknya dari hati gitu loh guys. Iya. Langsung nyampe ke hati, apalagi kalau berhubungan dengan hadis nabawi tentang Nabi Muhammad. Dan memang di Syria sendiri yang memang nyambung ke hati masyarakat ya memang Dokter Buti itu. Jadi kalau Dokter Buti sudah ngaji, yang ikut pengajian bukan hanya intelektual tapi juga masyarakat biasa juga ikut berduyun-duyun Masya Allah. ikut ngaji. Mungkin kalau saya lihat kalau di Kudus ya, itu figur dari Dokter Buti nyambung hati ke masyarakat tuh kayak Mbah Sya'roni. Kalau Mbah Sya'roni sudah ngaji, Yes itu ya. itu yang ngaji intelektual ya datang, orang biasa Awam juga, juga. hadir. Mulai alit sampai elit semua ya Iya, guys. Termasuk Syekh Ramadan Al-Buti juga seperti Iya, itu ya guys. seperti itu. Wah luar biasa jenengan sempat menjadi ngaji langsung. Kitab apa Gus pada waktu yang dibaca? Salah satunya ada Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Terus kalau di tasawuf ada Risalah Kusyairiyah. Risalah Kusyairiyah. Terus Syarah Hikam. Berarti jenengan sempat bersaliman juga ya guys. Iya. Alhamdulillah saya sudah saliman sama jenengan, berarti nyambung sama Syekh Ramadan Al-Buti. Kalau kawan-kawan biasanya sama masyayikh habis ngaji foto. Saat itu mungkin belum ada selfie, belum ada ganti status dan lain-lain. Kalau saya enggak tahu ya, enggak berani untuk berfoto. Hanya ngaji saja. Iya. Jadi saya termasuk yang tidak punya foto dengan masyayikh di sana. Masya Allah. Tapi kan saking tawanduknya itu Gus, atau saking nggak beraninya itu ya. Lanjut Gus. Setelah lulus di sana, kemudian jenengan pulang dulu atau lanjut langsung S2 Gus? Setelah selesai dari Syria, lanjut langsung ke Libya karena memang tadi kan Beasiswa sebenarnya juga ya Gus ya? beasiswa. Nah, itu Karena yang apa namanya cabang. yang ngurusin nggih langsung Apa? amitnya, bukan amit sana. Oh langsung ambil sana. Oke. Sebenarnya saat itu orang tua sudah menginginkan saya balik ke rumah. Nah, karena sudah 4 tahun. Tahun berapa itu Gus? 2004 2004 lulus. Terus keinginan orang tua ya pinginnya Balik. saya balik ke Kudus. Terus yang amit kuliah saat itu Dr. Bassam Ajek mengarahkan saya untuk melanjutkan ke Libya. Dan saat itu juga ada jatah temus tenaga musiman
haji. Oh iya. Jenengan juga ikut itu. Sebentar, ini jadi gimana? ada apa namanya, orang tua ingin saya pulang. Terus Amit kuliah menginginkan saya ikut. Lanjut ke Libya, Tripoli. Libya. Terus dari jatah PPI yang bekerja sama dengan kedutaan, dengan bagian Kemenak, ada jatah petugas haji. Kira-kira milih yang mana kalau sampean? Pulang atau tembus haji atau ke Libya? Ini tempatnya beda loh ya. Kalau pulang ke Indonesia, tembus haji ke Saudi. Terus Libya. Kalau Libya S2, milih yang mana? Kalau saya Gus, itu pilihnya ke Libya Gus. Kalau saya saat itu biasa, saya itu tidak biasa memilih. Termasuk kayak tadi kan, dulu sebenarnya saya sekolah TBS juga gak milih, yang milih kan juga orang tua. Orang tua dipilihkan orang tua. Dan ternyata kenapa bapak milihkan saya TBS, karena saya dulu juga di TBS kata bapak. Dulu sekelas dengan Pak Khairazat. Oh alah, jadi bapak ketemu sama Pak Khairazat, saya ketemu sama putranya Pak Khairazat, Gus Injung. Oh alah, jadi nyambung dua generasi. Terus ketika ke Syria, Abah yang milihkan. Terus ketika kemudian itu, ada tawaran, ada tiga itu. Otomatis saya harus menanya kepada Abah yang memang dari awal mengarahkan saya ke Syria. Terus Abah pada waktu itu gimana jawabannya? Abah saya bilang, untuk orang tuamu nanti bisa dibicarakan. Untuk haji, kalau memang itu jatahmu, dari manapun kamu pasti bisa berangkat, tidak harus dari Syria. Wow. Karena haji itu panggilan. Masya Allah. Berarti yang ketiga, jatah S2mu yang disiapkan oleh Amit kuliah, itu yang kamu ambil. Masya Allah. Udah, akhirnya dengan itu saya mantap. Alhamdulillah, setelah komunikasi itu sekitar 2 hari ada izin dari orang tua. Terus saya sudah di lobby ya orang tuanya. Terus akhirnya bisa berangkat ke Libya. Sampai di Libya baru 1 minggu setelah nama resmi jadi anak S2, dapat asrama, pokoknya sudah resmi lah. Terus saya minta izin untuk berangkat haji dari Syria tentu. Dari Syria. Nah, otomatis dapat Gus. Ini yang saat itu membuat saya pusing sebenarnya. Izin kan pasti lewat bagian administrasi TU lah ya. Nah, TU-nya itu langsung marah-marah. Kamu baru nyampe 1 minggu sudah izin 3 bulan. Karena tugas haji itu 3 bulan. Betul, gak masuk akal. Jadi sebelum jamaah haji datang, terus setelah jamaah haji pulang, baru selesai. Akhirnya itu tolak saya dirobek. Saya masih ingat kata Abah, nak Anjen jatahmu dari manapun tetap bisa. Tapi soalnya saya mikir, berarti jatah saya mungkin nggak dari Libya ya berangkatnya. Saya sempat mikir itu. Tapi di sela-sela saya lagi agak pusing itu, saya keingat pesan dari Amit kuliah, tolong sampaikan salam saya kepada Amit kuliah yang di sana, namanya ini. Akhirnya saya bertamu ke beliau. Saat itu namanya Dr. Zayyati, Fathullah Zayyati. Saya bertemu beliau, saya sampaikan salam, dan beliau senang. Oh ini kader, kata beliau ini kader terbaik dari Syria, orang Indonesia dikirim oleh Amit ke sini. Nah, terus apa yang bisa saya bantu, kata beliau. Terus saya sampaikan bahwa saya sebenarnya ada jatah haji. Tidak apa-apa, coba tolapnya mana? Wah, mana permohonan izinnya? Saya masih mengantongi 1 naskah lagi. Yang satunya udah dirobek. Masih ada. Saya beliau langsung ditandatangani. Masya Allah. Keluar dari kantornya Amit, ketemu sama TU tadi, membawa banyak berkas untuk ditandatangani beliau. TU-nya udah curiga itu, kamu ngapain sama Amit? Nanti saya ceritakan, nanti saya ke kantor. Terus beliau selesai sama Amit, saya nunggu di kantor, saya serahkan tanda tangan Amit. Kaget dia. Kamu bisa harusnya ini tanda tangan ini harus lewat aku. Kenapa kamu langsung? Iya, harusnya kan ada ACC itu. Udah, tapi ingat ya, kamu pulang itu langsung ujian. Ujian, kalau lolos berarti boleh mengajukan judul, kalau nggak lolos pulang ke Indonesia. Wow, challenge-nya.
Siap, saya bilang. Itu presidennya masih Gaddafi ya Gus? Betul. Nah, okay. Betul. Akhirnya udah, saya kemudian ke Syria, karena saya harus berangkat dari Syria. Iya, karena izinnya. Maka visanya itu bisa diambil di Syria. Oke. Dari Libya saya berangkat ke Syria, dari Syria baru darat. Wow. Ke Saudi. Masya Allah. Lewat Jordan. Berapa jam itu Gus? 24 jam. Masya Allah. Jadi visanya diambil di kedutaan Saudi yang ada di Syria. Jadi langsung darat, Syria, Jordan, Saudi. Berarti sudah dapat 2 ya. S2 sudah. Dapat, haji dapat. Setelah haji selesai, saat itu ada perpisahan. Perpisahan antar siapa? Antar para petugas Haji. Terus? Nah, saat itu kebetulan ada doorpress. Doorpress saat itu ya ada doorpress HP, tapi belum ada HP yang kayak gini ya. Masih yang jadul. Terus ada doorpress dari yang kecil, mungkin ada apa ya, minyak wangi, sampai ada yang sampai besar. tertinggi itu tiket pesawat. Oke. Jeddah Jakarta, Jakarta Jeddah. Terus? Dan ternyata yang dapat tiket pesawat itu saya. Masya Allah. Ini kan benar-benar Faiz memang, bejo terus ini. Tiket saya ambil. Besoknya saya matur ke kantor, Pak, saya masih ada tanggungan, harus balik ke Libya, nggak bisa ke Indonesia sekarang. Terus kamu maunya apa? Boleh nggak saya minta mentahnya? Oh boleh. Akhirnya saya minta mentahnya, balik ke Libya langsung ujian, ternyata lulus. Alhamdulillah. TU-nya melonggok lagi. Kok iso arek iki? Setelah lulus ngajuin judul selesai dengan uang dari hasil apa tadi? Hadiah prize tadi, saya pulang ke Indonesia terus balik lagi. Masya Jadi Allah. tiga-tiganya dapat. S2, haji dan terakhir bisa pulang ke Indonesia. Kangen ya karena lama kan. Berarti 4 tambah 1 5 tahun ya Gus. Kalau perbedaan di Libya Gus, mungkin iklim akademik yang membedakan dengan Syria itu mungkin apanya Gus? Atau pesan kesan jenengan apa Gus di Libya khususnya? Mungkin begini nggih, karena di Syria saya mengawali pertama kali di luar negeri. Jadi mungkin hati saya itu sangat terkesan dengan Syria karena pertama kali pengalaman di luar negeri. Ya kayak cinta pertama lah. Dan kalau di Syria itu para masyayikhnya subhanallah benar-benar seperti santri, maksudnya tidak punya mobil pribadi. Ya Allah, nge-grab Gus mungkin. Naik angkot ya sama. Sangat-sangat merakyat. Ya Allah. Nah, itu kalau di Syria. Terus bisa makan bersama. Di sini dan bisa berkunjung ke rumah. Di sini Gus, acara dosen sama mahasiswa, gengsi dosen bawa mobil sendiri atau naik pesawat sendiri. Pokoknya jangan sampai bareng sama mahasiswa, virus itu. itu yang saya gitu lihat. Ya, Gus, ya? Gitu. Insya Allah. Jadi masyayikhnya itu benar-benar apa nggih? Bedanya di situ low profile, humble ya. Tapi ya mungkin karena kedekatan hati, mungkin mau menemukan hati dengan hati. Bukan berarti di Libya bukan ketemu hati, enggak. Mereka juga punya, tapi dengan gaya yang agak berbeda. Gaya yang agak berbeda, stylenya agak berbeda. Dan kita memang di Libya itu posisi di asrama yang agak jauh dari pemukiman. Memang dikhususkan untuk mahasiswa semacam itu. Jadi untuk bisa bergaul dengan masyarakat agak kurang. Kalau di Syria itu kita sekelas dengan orang Syria. Tapi kalau di Libya tidak ada orang Libya. Itu hanya untuk orang asing. International class. Ya, tidak boleh ada orang Libya. Tapi saya bisa nyambung dengan orang Libya karena kebetulan banyak orang Libya yang ngaji di Syria. Teman-teman saya waktu di Syria, sehingga saya bisa membaur dengan kawan-kawan Libya yang ada di sana. 2 tahun ya Gus S2-nya? 3 tahun. S2 3 tahun? 3 tahun. Kok lama Gus? Karena tadi 1 tahun ada masuk kelas, walaupun saya tinggal haji, pulang-pulang terus ujian tadi, pengajuan judul, berarti itu kan sudah 1 tahun. Penulisannya 2 tahun. Wow, lama sekali Gus. 3 berarti. Tesis Anda pada waktu itu tentang apa Gus? Saya tesisnya nggak jelas sih sebenarnya. Saya saat itu karena mungkin masih terbawa keilmuan saya di Syria, karena di luar kampus tuh saya ngaji qiraat, maka saya mau mengkaji salah satu tema besar di qiraat untuk saya kaji dari sisi bahasa. Jadi saya mengkaji imalah.
Bacaan imalah. Imalah. Padahal kalau orang Indonesia taunya imalah kan cuma satu, majriha. Ya. Itu juga dosen di sana dikira mana bisa imalah bisa jadi tesis, kan cuma imalah. Terus saya terangkan bahwa saya akan memilih dari salah satu sohibul imalah yang memang imalahnya bukan satu kata tapi hampir di setiap ayat ada. Wow. Dan itu yang paling terkenal dalam qiraat adalah Imam Hamzah. Imam Hamzah. Terus nanti akan kita kaji dari sisi bahasa itu memang ada nggak kaedahnya. Dan ternyata semua kaedahnya ada. Ada ya, kaedah bahasanya ada. Oke. Itu jurusannya apa Gus dengan S2-nya di? Tetap di bahasa. Tetap ya. Cuman mungkin di sana lebih ke sastra, al-lughah al-arabiyyah wa adabuha. Lebih ke sastranya, bukan yang pendidikan bahasa. Tapi saya tetap tadi di bahasa kan karena yang saya kaji imalahnya. Walaupun itu yang saya ambil dari Quran, dari ilmu qiraatnya. Ini qiraat sab'ah teman-teman. Jadi Imam Hamzah ini salah satu imam pembaca Al-Quran, salah satu dari imam qiraat sab'ah yang paling banyak bacaannya imalah. Saya dulu pernah di Kudus juga belajar itu sama Yai Mansur almarhum ya Gus ya, qiraat sab'ah. Lanjut Gus. Setelah itu jangan pulang dulu atau langsung S3 di Turki Gus? Itu pulang dulu nikah. Nikah itu ya Gus. Kok bisa Gus Bab kok bisa milih Anda itu sebagai menantu? Saya juga nggak tahu itu. Yambu'ul Quran ini. Ya, pokoknya nikah, setelah nikah pulang langsung memang gimana? Saya nggak mau langsung nikah, saya mau tanya gimana Anda ditawari sama Gus Bab menjadi putranya itu gitu. Saya kurang paham memang. Orang tua ya? Benar-benar saya kurang orang paham. tua ya Gus. Okay. Berarti jenengan sami watona tok. Mengikuti cerita saja. Insyaallah. Pokoknya sampai rumah terus ada proses lamaran. Setelah itu nunggu calon istri haji. Setelah haji baru nikah. Nikah terus punya anak. Setelah punya anak saya kangen sekolah. Kangen sekolah lagi. S3 terus. Itu kalau S3 ini benar-benar sebenarnya iseng-iseng berhadiah. Saat itu sudah internet begitu kenceng, mudah diakses. Jaringan secing ada beasiswa Turki. Ya udah iseng-iseng berhadiah, ternyata saya lolos. Keterima. Itu anak istri dibawa ke Turki Gus? Saya bawa tetapi tidak di awal, di tengah. Jadi saya persiapkan semuanya dulu. Pertama saya harus mempersiapkan bahasa. Karena beda ya Gus? Beda. Bukan Arab lagi, bukan Inggris, tapi bahasa Turki. Bahasa Turki itu terpengaruh dari bahasa mana Gus? Spesial Turki ya? Spesial Turki, dia punya bahasa sendiri. Gimana Gus bisa dicontohkan selamat malam? Jadi i akşamlar, nasılsınız, iyi misiniz, gitu. Itu bahasa Turki ya, kalau kamu nontonnya film Turki saja, sukanya cewek cowok Turki saja. Gitu. Jadi ya kadang ya ada yang agak aneh memang sebenarnya. Misalkan saya bilang struktur mungkin agak beda. Bukan subjek, predikat, objek atau sebenarnya Inggris sama, tetapi urutannya mungkin agak beda ya. Mungkin kalau Arab kan sama ada mubtada khobar atau jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ul. Kadang sih dibalik, tapi ketika dibalik itu sudah tidak urutan asli. Tetapi akan memunculkan faedah tersendiri. Misalkan iya karena na'budu maf'ulnya duluan, aslinya di belakang. Tapi ketika didahulukan boleh, tapi akan memunculkan faedah sendiri yaitu litahsis, hanya kepadamu kan gitu. Tapi kalau Turki kayak itu memang dibalik. Jadi misalkan kok SPOK itu akan terbalik menjadi KOPS. Jadi misalkan saya sedang pergi ke sekolah, itu akan dibalik. Gimana tuh baliknya tuh? Sekolah sedang pergi saya. Ke-nya kau hilang. Oh iya. Sekolah sedang pergi ke saya. Sekolah ke pergi sedang saya. Oh, begitu. Itu bayangin. Membalik bahasa kita sendiri aja susah, apalagi bahasa sana ya guys. Bahasa sana yang kita mungkin pertama menghafalkan mufradatnya, kosakatanya, setelah itu mencoba membaliknya. Jadi kayak 2 kali kerja ya guys. 2 kali kerja. Kayak kera ngalam ini juga dibalik loh guys. Arek Malang kan kera ngalam. Jadi itu nanti akan kalau di Turki kan itu okul lagi diorum. Iya modelnya. Okul itu sekolah, a itu ke, git itu pergi,
Ior itu zamannya sedang, itu aku. Walaupun sebenarnya ada kalimat ben ocula gidiorum, mungkin bisa ben itu di depan, tapi ben tidak disebut, itu akan tetap jadi ocula gidiorum yang menunjukkan aku sudah di belakang. Oh, berarti kayak domir intinya orang ngomong itu ketahuan sobeknya kadang di belakang. Oke. Jadi kalau ada ustadz cerita, ada dosen menerangkan, ada pembaca berita mengisahkan apa, itu ketahuannya ya di belakang sobeknya. Gus, lanjut Gus. Jadi kan 3 tahun atau 4 tahun yang STK-nya? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Dibiayai itu oleh Turki. Kalau oleh Indonesia jenengan punya hutang banyak oleh pemerintah Indonesia. Saya berarti dari S1, S2, S3 itu semuanya beasiswa sana. Berapa tahun berarti? 4 tahun untuk di Syria 4 tahun. Di Libya 3 tahun, 7 tahun, tambah 5 tahun, 12 tahun. Menjadi dokter gitu teman-teman. Dan Gus Faiz sekarang menjadi pengasuh pondok pesantren Yambu'ul Quran Menawan Kudus. Hanya meneruskan perjuangan Simbah ya. Mbah Arwani. Gus, ternyata kita lanjutkan mungkin motivasi Gus untuk santri-santri di Indonesia biar bisa alim, bisa mendapatkan beasiswa dan semangat mencari ilmu sampai ke negeri Turki atau ke Syam, Syria atau ke Libya. Kan kemarin ada sinetron yang trending tentang Gus? Kapadokia Gus. Kapadokia. Jadi kan sudah dari sana ya Gus ya? Ya tentu. Sebelum Kapadokia terkenal saya sudah dari sana. Tapi udah ada fotonya ya Gus? Ada. Oh ya. Ingin diberi motivasi Gus untuk para santri-santri ini agar bisa menjadi seorang yang semangat mencari ilmu biar seperti jenengan, syukur-syukur dapat beasiswa seperti jenengan. Sebenarnya semangat itu pasti ada di kawan-kawan. Cuman kadang kawan-kawan tuh takut melangkah atau nggak tahu melangkah kemana. Saya sendiri sebenarnya yang menyemangati kan Abah sih. Jadi saya sebenarnya nggak tahu belantara pendidikan setelah lulus dari TBS itu kayak apa. Tapi oleh Abah ditunjukkan. Jadi memang ada semacam hubungan emosional, hubungan hati dengan guru kita. Sehingga guru kita yang akan nuntun. Masya Allah. Akan nuntun. Itu yang akan tersemangat. Tapi mungkin kalau yang sebuah pesantren yang memang terlalu banyak santrinya, untuk bisa kenal kiai pun jarang, susah, ketemu juga susah. Ya mungkin pasti akan ada tim dari pesantren itu yang mengawal dan ikutilah arahan dari guru itu, walaupun mungkin tidak langsung dari kiai. Yang tapi tetap nomor satunya wa irsyadu ustadzin itu ya. Itu perlu. Semangatnya ya karena memang kita dari awal minal mahdi ilal lahdi. Kita memang sebagai santri sebenarnya sudah dikasih itu. Dan namanya belajar kan tidak harus di bangku sekolah. Saya sendiri itu ketika ke Syria itu nggak tahu apakah itu ngaji saja apa kuliah, nggak tahu. Tahunya ya di sana, ternyata kuliah. Jadi kan benar-benar lugu Gus. Pulang-pulang dapat istri di sana. Masya Allah, memang Faiz benar-benar bejot. Nah kemudian mendapatkan tugas untuk mengembangkan Yambu'ul Quran. Kebetulan berada di desa Menawan. Ini juga sesuatu yang unik juga. Kadang kawan-kawan kalau nanya kawan-kawan itu Yambu'ul Quran Menawan, itu Menawan ada singkatannya apa? Dikira jargon yang ada singkatannya. Saya bilang bukan, ini bukan singkatan. Tempat. Ini kebetulan berada di desa yang bernama Menawan. Dan artinya bagus kan Gus? Bagus. Sangat cantik dan menawan. Kalau arti sebenarnya banyak sih artinya. Mungkin yang paling bisa kita urai 2. Apa Gus? Yang pertama yang sampean sebutkan, cantik, menarik, mempesona, itu. Jadi menarik sehingga santri pada datang survei. Tapi Menawan punya arti yang kedua. Apa itu Gus? Memenjarakan. Coba kita urutkan. Belanda menawan. Iya. Dia menawan hatiku. Itu kan juga memenjarakan. Jadi Belanda memenjarakan. Oke Gus, ini waktunya sangat terbatas. Mungkin bisa ceritakan keunggulan dari Yambu'ul Quran Menawan Gus di akhir sesi. Yambu otomatis didirikan Mbah Arwani, konsentrasinya Al-Quran. Kemudian
itu tetap dilanjutkan oleh dua putra beliau, Abuya Ulin Nuha sama Abah Ulil Albab di pondok pusat di mana Mbah berada. Lah itu berarti hanya ngaji Quran, tidak ada formalnya. Yang kemudian oleh kita sebagai generasi ketiga mencoba membuka formal. Berijtihad ya guys. Ya istihad atau mungkin malah iseng mungkin. Tetapi ya inilah yang ada, akhirnya membuka Quran tapi ada sekolah formalnya MI. Terus kemudian ada yang orang tua bilang kalau mondokin anak terlalu kecil nggak tega. Bisa kan dibuatkan yang di atasnya tingkatan SMP MTS. Walaupun sebenarnya kalau yang bapak-bapak seneng sih ya, ya kalau kecil mondok kan cepat punya adik. Tapi yang nggak tega biasanya ibu-ibu. Akhirnya minta dibuatkan lagi tingkatan di atasnya. Yang nggak tega memondokkan di umuran SD, maka akan ada jenjang MTS MA. Lah yang di Menawan itu yang jenjang MTS dan MA. Gitu. Berarti keunggulannya yang pertama, Yambul Quran adalah salah satu pesantren yang didirikan oleh Al-Mukri Mbah Arwani secara sanad keilmuan sangat mutasil ya. Terus kemudian mempunyai ini ya guys ya, sekolah formal ya. Formal. Jadi ada di beberapa tempat, tentu tidak hanya di Menawan. Dengan polesan-polesan dan kreasi yang penting yang masih menjadi titik utama adalah Al-Qur'an. Oke Gus, ini cukup ya karena waktunya ini mungkin yang terakhir ini Gus, pesan dan kesan kepada para santri di seluruh Indonesia Gus. Bagaimana mempunyai jiwa yang semangat dalam belajar, kemudian terutama dalam mempelajari Al-Qur'an. Tentu kembali kepada tadi yang sudah mendarah daging di kita bahwa menuntut ilmu itu ya minal mahdi ilal lahdi. Mulai itu dari lahir ya, terus. Mulai lahir sampai mati gitu ya guys. Itu aja. Itu ditancapkan. Oke guys. Terima kasih sekali Gus untuk waktunya teman-teman. Demikian podcast saya dengan Gus Faiz ya. Tunggu podcast Dunia Santri selanjutnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.